Hai teman-teman, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Hai teman-teman dan bunda semua, ketemu lagi di channel YouTube-nya aku, Bunda Jordan. Seperti biasa, aku mau share seputar aktivitas aku, seputar aktivitas keseharian ibu rumah tangga pada umumnya ya. Nah, kalau teman-teman penasaran apa aja aktivitasku kali ini, simak terus video ini sampai akhir. Di video aku kali ini, aku memulai aktivitas aku dengan membersihkan rak kayu putih ini. Dan rak kayu putih ini sangat jarang banget tersentuh oleh aku ya teman-teman. Makanya debunya itu banyak banget menempel di rak kayu putih ini. Dan ini aku mau lap-lap dulu. Sebenarnya kalau untuk rak kayu seperti ini memang lebih bagus setiap hari ya untuk dibersihkan, untuk dilap-lap. Apalagi kalau rumahnya cepat banget berdebu sama seperti di rumah aku. Padahal rumah aku kan jauh banget dari yang namanya jalan raya ataupun polusi ya teman-teman, karena di depan rumah aku itu adalah hutan dan kiri kanan belakang baru rumah warga ya teman-teman. Makanya jarang banget yang namanya ada kendaraan yang lalu lalang di dekat rumah aku. Tapi entahlah sumber debunya itu dari mana, aku juga kurang tahu ya. Dan memang seharusnya untuk perabotan rumah tangga setiap hari harus dilap-lap, tapi kalau aku enggak ya teman-teman, aku tidak setiap hari untuk lap-lap perabotan yang ada di dalam rumah aku. Nah itu teman-teman, jangan salpok melihat ambal karpet aku yang aku letakkan di atas meja, soalnya sudah aku gulung terlebih dahulu karena kan setelah ini aku mau ngepel. Biasanya kan kalau aku ngepel pasti untuk ambal karpet pasti aku gulung ya teman-teman, biar lebih bersih gitu. Lagian kan ambal karpet aku itu tidak besar, memang ambal karpet yang kecil. Nah ini teman-teman, untuk aku menyapu di rumah itu aku tidak videoin, soalnya kan yang menyapu anak aku, kebetulan kan ini hari libur, jadi anak aku juga bisa bantu-bantu untuk membersihkan rumah. Aku lanjut lagi untuk ngepel ya. Jadi aku ngepelnya dari bagian depan seperti biasa ke belakang ya teman-teman. Nah di sini juga ya teman-teman bisa lihat pohon Natal aku masih aja berdiri di situ, sementara bulan Desember itu sudah lewat. Cuman hiasan dari pohon Natalnya sudah aku simpan ya teman-teman. Hanya pohon Natalnya aja yang masih belum aku bongkar. Kayaknya masih males aja teman-teman untuk bongkar-bongkar. Nanti aja aku lagi mengumpulkan niat aku. Lagian di situ dia tidak mengganggu aku juga. Jadi aku biarin aja sampai aku ada kesempatan untuk membongkar pohon Natal aku. Dan ini teman-teman, setelah aku membersihkan di bagian dalam, aku lanjut lagi untuk membersihkan di teras depan ya teman-teman, karena teras depan aku ini bener-bener kotor banget. Untuk lantainya itu berlumut teman-teman, soalnya kan di daerah aku itu musim hujan, jadi setiap hari itu hampir setiap hari lah teman-teman selalu hujan, jadi otomatis lumutnya cepet banget muncul ya teman-teman di keramik di depan rumah aku, di teras rumah aku gitu. Dan ini aku mau sikat-sikat, tapi sebelumnya aku mau angkat dulu untuk tanaman hias aku biar tidak mengganggu untuk aku membersihkan lantai dari teras depan rumah aku ini ya. Oh ya teman-teman, seperti biasa aku itu tidak pernah lupa untuk menyapa teman-temanku. Sambil aku beraktivitas, aku mau sapa-sapa terlebih dahulu teman-teman ya. Apa kabar teman-teman dan bunda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya aku ucapkan selamat datang dan salam kenal dari aku, Bunda Jordan. Kalau kalian suka dengan video-video aku, jangan lupa like, komen, subscribe, dan klik tombol loncengnya juga agar kalian tidak pernah ketinggalan setiap video terbaru dari aku. Terima kasih. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh, cepat pulih, cepat beraktivitas lagi. Dan bagi teman-teman yang lagi dalam masalah, aku doakan semoga masalahnya cepat selesai, cepat teratasi,
Amin. Dan bagi teman-teman yang sudah share video aku di tab komunitasnya, aku mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semua. Oke, ini kita kembali lagi ya ke video. Dan untuk jendela di bagian depan itu aku buka. Sebelumnya aku kesulitan ya teman-teman untuk membuka bagian jendela ini karena memang sudah lama banget tidak aku buka semenjak aku pindahan ke rumah ini ya teman-teman. Jadi tidak pernah sama sekali aku buka. Makanya saat aku membuka jendela ini benar-benar susah banget teman-teman. Dan di jendela ini kotor banget, debunya itu banyak banget teman-teman. Makanya aku ekstra banget untuk membersihkan bagian jendela di depan rumah aku ini. Sebelum aku sikat-sikat di bagian lantai, terlebih dahulu aku mau sapu dulu ya teman-teman. Nah ini aku mau siram dulu lantainya, baru aku sikat, karena kalau tidak disiram dulu kan otomatis kotorannya itu susah banget untuk dihilangkan ya teman-teman, atau untuk disikat gitu. Saat aku beraktivitas membersihkan teras depan rumah aku ini sekitar jam 9 pagi. Jadi di daerah aku saat aku beraktivitas ini panas banget teman-teman cuacanya. Makanya aku itu gerah banget karena memang aku kan beraktivitasnya di luar. Untungnya aku sambil main air ya teman-teman. Jadi tidak terasa aja rasanya kalau cuacanya itu panas banget. Dan ini aku sudah mulai untuk sikat-sikat lantainya, tapi untuk aku sikat-sikat itu aku persingkat aja ya teman-teman. Kalau aku videoin semua bakal panjang banget karena memang membutuhkan waktu untuk aku sikat-sikat di bagian lantai teras depan rumah aku ini, karena memang untuk lumutnya itu susah banget untuk dibuang teman-teman. Saat paginya memang benar-benar panas cuacanya, tapi pas sudah di sore harinya mulailah hujan gerimis ya teman-teman, tapi tidak terlalu deras untuk hujannya, hanya gerimis aja. Lanjut, selesai aku sikat-sikat dan sekarang aku siram lagi untuk bagian lantainya. Kalau untuk air ini aku tidak repot ya, aku tidak capek untuk mengangkat dari dapur karena aku punya selang lumayan panjang, jadi aku tarik aja ke depan ya teman-teman, tapi tidak sampai di bagian lantai di teras rumah aku, hanya di bagian samping aja kayak nanggung gitu untuk panjang selangnya, tapi tidak masalah ya. Dan selesai aku untuk siram-siram, aku lanjut lagi untuk membersihkan rak tempat tanaman hias aku ini. Awalnya niat aku itu hanya membersihkan bagian teras ya, jadi tidak untuk membersihkan rak tempat tanaman hias, tapi semangatnya itu nular teman-teman. Jadi akhirnya pekerjaan itu merembet dari yang satu ke pekerjaan yang lain, yang awalnya tidak ada rencana untuk membersihkan rak tempat tanaman hias, jadi akhirnya aku bersihkan juga. Dan setelah aku membersihkan rak kayu ini, aku lanjut lagi untuk mencuci keset ya, keset bagian depan gitu. Padahal memang tidak ada rencana juga untuk aku membersihkan keset. Oh ya teman-teman, sambil aku beraktivitas di luar seperti ini, aku itu sambil mencuci pakaian ya teman-teman. Pokoknya pekerjaan kali ini disambi-sambi semua. Apa aja aku kerjakan kalau itu masih sempat ya menurut aku teman-teman. Nah ini untuk aku mencuci kesetnya sudah selesai. Dan setelah ini aku itu mau menunggu kering dulu untuk lantainya, baru aku angkat-angkat tanaman hias aku ya teman-teman. Dan ini aku mau siram-siram dulu untuk tanaman hiasnya mumpung airnya itu mengalir. Nah ini sudah kering untuk bagian lantainya, aku angkat, tapi aku tidak videoin ya teman-teman saat aku angkat-angkat untuk tanaman hias aku. Dan disitu posisinya sudah berubah untuk tempat rak tanaman hiasnya, itu aku letakkan sementara ya teman-teman, karena aku pengen banget untuk membuka jendela di bagian depan untuk sementara. Nanti aku pindahkan kembali posisi seperti semula ya tempat rak tanaman hias aku. Dan ini teman-teman, ini lanjut lagi di siang harinya sekitar jam setengah 12 siang, aku lanjut lagi untuk masak-masak. Dan kali ini aku itu pengen banget yang namanya masak rendang, tapi tidak rendang
daging sapi ya teman-teman. Aku masak rendang daging ayam aja, aku cari yang murah meriah, dan aku masaknya hanya menggunakan bumbu instan. Ternyata walaupun hanya menggunakan bumbu instan itu enak juga ya teman-teman, dan aku masak ayamnya itu tidak terlalu banyak. Tapi sebelumnya aku juga membuat bumbu sendiri, sama seperti bawang putih, bawang merah, dan juga ada cabai keriting yang aku haluskan ya teman-teman. Itu tambahan bumbu dari bumbu instannya. Dan ini untuk bumbunya itu sudah wangi. Aku lanjut untuk masukkan ayamnya, dan juga aku masukkan air secukupnya ya. Ini bisa jadi ide masak untuk kita ya, kalau kita pengen banget yang namanya makan rendang. Jadi biar kantong kita tidak bolong, kita bisa menggunakan ayam untuk masak rendang ayam, dan menggunakan bumbu instan kalau kita tidak punya bumbu yang ada di rumah ya teman-teman. Jadi walaupun tidak terlalu sama rasanya dengan rendang daging, tapi menurut aku rendang ayam seperti ini juga sudah nikmat banget teman-teman. Untuk santannya aku juga menggunakan santan instan. Sebenarnya aku itu jarang banget teman-teman yang menggunakan serba instan, karena aku memang lebih suka membuat bumbu sendiri. Tapi berhubung untuk bumbu rendang seperti ini aku masih belum pernah buat, dan juga masih tidak bisa untuk membuat bumbu rendang ya teman-teman. Jadi mau tidak mau aku membeli bumbu instan untuk bumbu rendang seperti ini. Tapi lain kali aku pengen banget yang namanya belajar untuk membuat bumbu rendang seperti ini ya. Oke teman-teman, ini sudah di akhir video. Aku rasa video aku kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada kata-kata aku yang tidak berkenan di hati teman-teman, aku minta maaf. Semoga video aku kali ini dapat bermanfaat, dapat menginspirasi, dapat menambah semangat bagi teman-teman semua. Bye bye teman-teman.